Saat Presiden Prabowo memberi perintah rahasia itu, Marsha tak menyangka tangannya akan menjadi tombol yang bisa membakar satu negara dan mengguncang dunia semua demi misi yang katanya demi perdamaian. Tapi bagaimana jika ternyata yang ia lindungi bukan negara, melainkan kebenaran yang sengaja dikubur dalam-dalam oleh orang-orang yang selama ini ia hormati? Dan apakah kebenaran itu memang pantas diperjuangkan jika satu-satunya jalan untuk mengungkapnya adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri? Hening. Hanya suara langkah sepatu hitam mengiris lantai marmer yang terdengar bergema di koridor bawah tanah Istana Negara. Marsha berjalan sendirian melewati lorong senyap. Tak ada jam dinding, tak ada jendela. Udara begitu dingin, menusuk kulit meski ia mengenakan jas gelap yang menyamarkan tubuhnya. Di balik hijab abu-abunya, wajahnya datar, matanya dingin. Tangannya tetap tenang meski dalam genggaman tas kecil itu ada pemicu rudal yang bisa menghanguskan setengah wilayah dunia. Pintu besi di ujung koridor terbuka otomatis. Dua pengawal bersenjata lengkap hanya memberi anggukan tanpa sepatah kata pun. Di dalam ruangan, lampu redup menggantung rendah. Di tengahnya, seorang lelaki duduk tegak. Seragam hijau lorengnya tak bisa menyembunyikan aura tegas yang menyelimuti tubuh tuanya. Matanya tajam. Itulah dia, Presiden Prabowo Subianto. Marsha, sapa suara berat itu. Tenang tapi jelas. Duduklah. Marsha menunduk. Perintah, Bapak Presiden. Tak ada basa-basi. Tak ada angin pelipur kata. Kita akan meluncurkan rudal balistik ke Israel. Waktu seperti berhenti berdetak. Marsha menatap lurus pria di depannya. Matanya tak berkedip. Tapi di dadanya, sesuatu seperti meledak. Bapak serius? Prabowo tak menjawab langsung. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela kecil satu-satunya di ruangan itu. Jendela berbingkai baja, menghadap ruang gelap penuh layar satelit. Mereka Israel telah membombardir Iran. Mereka menghancurkan basis pertahanan di Isfahan, menewaskan lebih dari 2.000 warga sipil. Dunia tutup mata. PBB diam. Amerika bersorak pelan. Marsha mengangguk pelan. Ia sudah tahu sebagian itu. Tapi tidak dari presiden. Tidak sejelas ini. Indonesia tidak bisa terus diam, lanjut Prabowo. Iran adalah mitra, dan lebih dari itu mereka adalah simbol perlawanan di Timur Tengah. Dunia harus tahu. Kita bukan sekadar penonton. Marsha meremas tas di pangkuannya. Kita akan mengirim rudal. Dari mana? Tehran. Kau akan bergabung dengan komando rudal Iran. Sistem kita sudah ditanam di dalam server mereka tanpa sepengetahuan banyak orang. Rudal petir langit adalah prototipe yang kita bangun diam-diam sejak 2 tahun lalu. Mereka pikir itu rudal mereka, tapi hanya kau yang bisa meluncurkannya. Diam. Marsha menarik napas panjang. Dan jika dunia tahu Indonesia terlibat langsung, Presiden membalikkan badan. Tatapannya keras. Tak akan ada bukti. Nama negara kita tak akan muncul. Tak ada dokumen, tak ada digital trace. Bahkan Iran pun tak tahu siapa kamu sebenarnya. Kau bukan siapa-siapa di sana. Hanya teknisi bayangan dari Asia. Marsha terdiam beberapa detik. Dalam pikirannya, segalanya berkecamuk. Rudal, ke Israel. Ini bukan misi pengintaian biasa. Ini, perang. Bapak yakin, ini jalan terbaik. Suaranya akhirnya pecah. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Satu sentuhan jari bisa membakar dunia. Yakin, Presiden menghela napas, lalu duduk kembali. Tidak ada yang benar-benar yakin, Marsha. Tapi ada saatnya kita harus memilih berdiri, atau membiarkan sejarah berjalan tanpa kita. Diam lagi. Tapi kali ini Marsha menunduk perlahan. Kapan saya berangkat? Malam ini. Jet siluman akan mengantarmu ke Oman, lalu kamu akan menyelinap lewat jalur diplomatik ke Tehran. Kau tahu semua prosedurnya. Jangan hubungi siapapun. Tak ada kontak ke Indonesia setelah misi berjalan. Kalau tertangkap, kau bukan warga negara kami. Itu kalimat paling menyakitkan. Tapi sudah biasa. Dunia Marsha memang tak pernah mengenal negara dalam bentuk yang romantis. Baginya, negara adalah bayangan tempat ia bertarung, lalu dilupakan. Baik, Pak Presiden, katanya pelan. Sebelum ia pergi, Presiden menyerahkan sebuah amplop hitam kecil. Di dalam ini ada satu hal. Kau buka ketika sudah selesai meluncurkan rudal. Itu bukan instruksi.
Tapi jawaban atas pertanyaanmu tadi. Marsha menerima amplop itu tanpa berkata. Di matanya, tak ada air mata. Tapi jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Di luar, Jakarta masih sibuk seperti biasa. Lalu lintas padat. Lampu gedung menyala terang. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, di bawah kaki Monas, sejarah sedang ditulis dalam bisu. Dan seorang perempuan bernama Marsha, agen tanpa nama, sedang membawa keputusan yang bisa menghanguskan satu negara. Apakah ini tentang keadilan? Atau hanya balas dendam? Jawabannya belum ada. Tapi rudal itu akan tetap meluncur. Namanya Marsha Lutfiana, lahir di Surakarta. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya seorang guru matematika SMA. Ibunya perajin batik rumahan. Masa kecilnya sederhana, bahkan cenderung datar. Tidak ada yang istimewa, kecuali satu hal, ia selalu menyukai langit malam. Bintang-bintang di atas rumahnya seakan berbicara dalam diam. Marsha kecil akan duduk berjam-jam di atap rumahnya, mencatat lintasan cahaya, menghitung waktu kedipan satelit, dan bertanya dalam hati, apakah manusia bisa mengubah langit? Tak ada yang tahu. Rasa ingin tahunya itulah yang akhirnya menyeretnya ke arah gelap dunia. Tahun pertama kuliah di jurusan Teknik Dirgantara ITB, Marsha adalah bintang kelas. Nilainya nyaris sempurna. Tapi bukan itu yang membuat dosen-dosennya terkesima. Ia bisa merakit sistem kontrol peluncuran roket hanya dengan membaca sekali diagram Rusia yang sebagian bahkan tidak diterjemahkan. Di mata rekan-rekannya, Marsha terlalu pendiam, tidak ikut organisasi, tidak suka kumpul, sering menyendiri di laboratorium tengah malam, merancang simulasi peluncuran rudal menggunakan algoritma ciptaannya sendiri. Ketika teman-temannya sibuk memikirkan skripsi dan pacar, Marsha malah sibuk membongkar chip Gadens buatan Israel dari limbah elektronik. Sampai akhirnya, seseorang memperhatikan. Suatu malam, di tahun ketiga kuliahnya, seorang pria bersetelan jas hitam mendekatinya saat ia sedang sendirian di kantin kampus. Pria itu memperkenalkan diri hanya sebagai Pak Rahman dari sebuah program negara. Tak banyak bicara, hanya menyerahkan satu amplop berisi foto-foto rudal, lokasi-lokasi basis militer asing, dan satu kalimat tertulis dengan tangan. Bisakah kau membuat mereka jatuh dari langit? Marsha tidak menjawab. Ia hanya menatap foto-foto itu lama, lalu mengangguk pelan. Hari itu, Marsha menghilang dari kampus. Pelatihan dimulai di tempat yang bahkan tak punya nama. Lokasinya entah di Kalimantan atau Papua, ia tak pernah tahu pasti. Tempat itu seperti neraka. Tidak ada sinyal, tidak ada jam. Hanya latihan fisik, pemrograman senjata, infiltrasi medan musuh, dan pelajaran psikologis tentang bagaimana menjadi tidak terlihat. Marsha diajari banyak hal. Cara membunuh tanpa suara, cara meretas satelit dari tengah hutan, cara membuat wajahnya berubah hanya dengan alat make-up dasar dan bahasa tubuh. Tubuhnya yang dulu rapuh kini bisa menempuh 12 km dalam medan lumpur sambil membawa 40 kg perangkat. Ia tak pernah menangis. Bahkan saat rekannya satu tim tewas karena salah pegang detonator, Marsha tidak diberi pangkat, tidak diberi identitas. Ia hanya disebut kode 07M, singkatan dari Marsha, urutan ke-7 dari agen khusus peluncuran senjata canggih Indonesia. Dan ia menerima itu semua karena ada sesuatu yang ia kubur dalam-dalam, dendam. Ayah Marsha meninggal ketika ia baru masuk SMA. Diberitakan karena serangan jantung mendadak. Tapi Marsha tahu itu tidak benar. Ayahnya sedang menyusun dokumen protes terhadap proyek tambang milik asing yang mencemari sungai di dekat rumah mereka. Seminggu sebelum kematiannya, ayahnya sempat berkata, "Kalau aku hilang, jangan percaya berita. Simpan data ini." Marsha menemukan USB kecil tersembunyi di dalam kaleng bedak ibunya. Data itu berisi laporan rahasia keterlibatan kontraktor Israel dalam eksploitasi tambang ilegal di Indonesia Timur. Data itu yang membuat ayahnya dibungkam. Dan sejak itu, langit malam tak pernah sama lagi bagi Marsha. Ia tidak lagi memandang bintang dengan harapan. Ia melihatnya sebagai target. Ketika pelatihannya selesai 3 tahun kemudian, Marsha bukan lagi mahasiswa biasa. Ia sudah menjalankan 8 misi infiltrasi di negara asing, melenyapkan 2 agen musuh,
dan berhasil mengarahkan peluncuran rudal kecil ke sebuah pangkalan intelijen rahasia di Laut Arab tanpa meninggalkan jejak. Keberhasilannya membuatnya diundang langsung ke ring dalam lingkaran penguasa. Ia bertemu para jenderal. Ia dikenalkan kepada ilmuwan pertahanan Rusia dan Iran. Ia belajar bahwa dunia tidak pernah benar-benar damai. Semua negara saling mengintai, saling menusuk, saling menutup luka dengan kebohongan yang tampak seperti kebenaran. Marsha tidak pernah percaya siapapun sejak itu, termasuk negaranya sendiri. Kini, di dalam kabin jet siluman menuju Oman, Marsha menatap bintang lagi. Tapi tidak dengan kagum, tidak dengan mimpi, hanya dengan rencana. Rencana untuk melepaskan satu rudal yang bisa membakar segalanya. Negara, kota, dosa, dan dendam. Di kursi seberangnya, seorang pria berjas hitam dari kedubes dia memandangi layar. Begitu sampai di Oman, kau akan bertemu kontak dari Iran. Jangan sebut nama asli. Mereka akan memanggilmu Khadijah. Marsha hanya mengangguk. Berapa waktu yang tersisa sebelum koordinat peluncuran disepakati? Kurang dari 90 jam. Marsha membuka tas kecilnya. Di dalamnya, ia menyentuh amplop hitam pemberian Presiden Prabowo. Ia belum membuka isinya. Masih belum, karena belum waktunya. Jet melintasi Laut Arab dalam diam. Di bawahnya, dunia tetap menyala. Tapi di atas langit malam yang gelap, satu perempuan membawa keputusan yang tak bisa diambil oleh parlemen manapun. Namanya bukan lagi Marsha, bukan pula Khadijah. Ia adalah api yang menyala di balik senyap dunia. Dan waktu peluncuran hampir tiba. Panas, debu, dan suara angin yang menyerat pasir gurun seperti bisikan kematian. Marsha melangkah turun dari kendaraan sipil yang tampak lusuh. Mobil itu berhenti tepat di belakang sebuah restoran kecil di pinggiran teran. Bangunannya tua, dindingnya retak, dan benderanya hampir sobek tertiup angin. Tak ada papan nama, tak ada CCTV. Hanya ada satu pelayan tua berdiri di pintu belakang, menghisap rokok pelan sambil menatap tajam ke arahnya. Marsha menyesuaikan cadarnya, menunduk sedikit, lalu menghampiri pria itu dan mengucap sandi. Saya mencari langit tanpa suara. Pria itu menjawab dengan mata tajam. Langit itu hanya datang setelah rudal diluncurkan. Mereka berpandangan sejenak. Lalu pintu dibuka. Marsha tak lagi Marsha di tanah ini. Di Iran, dia adalah Khadijah, teknisi asing yang konon didatangkan dari Kazakhstan. Tidak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya, dan itulah tujuannya. Identitasnya hanya diketahui oleh dua orang, Jenderal Bahram Zen dan ilmuwan utama proyek rudal Dr. Amini. Dunia luar percaya bahwa rudal yang akan diluncurkan nanti adalah proyek balasan Iran terhadap serangan Israel ke Isfahan. Tapi yang tidak diketahui dunia, rudal itu bukan milik Iran. Itu adalah petir langit hasil gabungan teknologi Indonesia, Rusia, dan rekayasa sibernetik rahasia yang hanya bisa dikendalikan oleh satu tangan. Marsha melewati lorong sempit menuju ruangan bawah tanah yang dijaga dua penjaga bersenjata. Ia membuka topeng cadarnya saat pintu baja terbuka, dan aroma logam langsung menyengat hidungnya. Di dalamnya, ruangan itu seperti laboratorium perang. Kabel berserakan, server berderak, monitor menyala dengan peta-peta digital dan jalur lintasan rudal. Selamat datang di neraka yang kau bangun sendiri. Suara berat terdengar dari sudut ruangan. Jenderal Bahram berdiri dengan tangan di belakang punggung. Rambutnya putih sebagian. Wajahnya penuh bekas luka lama. Di sampingnya, berdiri seorang lelaki berjas putih panjang dan kacamata tebal. Dr. Amini. Mereka bilang kau jenius, lanjut Bahram sambil mendekat. Tapi di sini, semua jenius bisa mati karena kesalahan 1 milimeter. Marsha hanya tersenyum tipis. Saya tidak pernah salah mengukur milimeter, Jenderal. Saya tumbuh dalam sistem yang menghukum setiap milimeter dengan nyawa. Amini mendekat, menyodorkan tablet. Kami sudah memetakan target utama. 3 lokasi militer Israel yang akan menjadi sasaran. Pangkalan udara Negev, pusat intelijen di Yerusalem, dan basis peluncuran drone di utara Tel Aviv. Marsha menyapu layar dengan jarinya. Cepat, tegas, satu saja. Kita hanya butuh 1. Kalau 3, kita mengundang perang dunia. Bahram mendecak. Kami ingin pesan yang kuat, balas dendam yang nyata. Tidak,
kata Marsha cepat. Kita ingin pesan yang tepat. Kalau kalian menyerang 3 target sekaligus, kalian akan diserang balik oleh 6 negara sebelum fajar. Tapi jika hanya 1, dunia akan bingung. Mereka tak tahu dari mana rudal datang. Dan itu adalah senjata paling mematikan. Ketidakpastian. Amini diam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Maka pusat intelijen di Yerusalem akan jadi pilihan terbaik. Simbol, bukan kekuatan. Serangan pada simbol, bukan serangan pada darah. Marsha menatap layar itu dalam-dalam. Di benaknya, gambaran detik-detik peluncuran mulai terbentuk. Jarak, kecepatan, sudut elevasi, arus angin, jenis pendorong. Semua terukir di pikirannya seakan tak perlu alat bantu apapun. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini seni. Dan dalam seni seperti ini, tidak ada ruang untuk rasa bersalah. 3 hari kemudian, peluncuran direncanakan. Tapi sebelum itu, Marsha dibawa ke fasilitas rudal yang tersembunyi di bawah bukit garam tempat bahkan mata-mata Amerika tak pernah bisa masuk. Di sana, ia diperlihatkan petir langit untuk pertama kalinya dalam wujud fisiknya. Rudal itu besar, panjangnya hampir 20 meter. Badannya hitam legam, dengan lambang petir di bawah lapisan cat anti radar. Tidak ada bendera, tidak ada tulisan. Hanya satu lubang kecil di pangkal tubuhnya tempat Marsha akan memasukkan kode peluncuran dengan tangannya sendiri. Tidak ada remote, tidak ada sistem auto launch, jelas Amini sambil menatapnya. Hanya sidik jari dan retinamu. Marsha mengangguk. Bagus, itu berarti tak ada yang bisa menggunakannya selain aku. Bahram mendekat, kali ini dengan nada berbeda. Ada satu hal lagi, Khadijah. Kami dapat laporan. Mesat mulai mencium keberadaan proyek ini. Mereka belum tahu kamu, tapi mereka tahu sesuatu akan datang. Marsha menyipitkan mata. Apa yang mereka tahu? Belum pasti. Tapi satu penyusup berhasil ditangkap dekat Pangkalan 2 malam lalu. Dia bunuh diri sebelum sempat bicara. Suasana berubah dingin. Marsha tahu, jika Mesat sudah mencium jejaknya, maka waktu mereka tidak banyak. Apalagi jika benar ada mol di antara tim mereka, maka bukan hanya rudal itu yang berbahaya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Dan malam itu, ketika ia kembali ke kamar kecilnya di balik lorong bawah tanah, ia mendapati sesuatu di bawah bantalnya. Amplop hitam, bukan dari presiden. Ini lain. Marsha membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya selembar foto, dirinya, tanpa cadar, sedang berbicara dengan Bahram di hari pertama kedatangannya. Di balik foto itu, hanya tertulis, "Kami tahu siapa kau sebenarnya." Marsha duduk lama. Tak ada ketakutan di matanya, tapi ada tekanan dalam dadanya. Ada 2 kemungkinan. Mesat berhasil menyusup, atau Iren sendiri telah menaruh mata di punggungnya. Dan di tengah panas gurun Iren, Marsha tahu, misi ini bukan hanya tentang rudal. Ini tentang siapa yang akan mengkhianati lebih dulu. Malam itu, langit Teheran tak bertabur bintang. Awan tipis menggantung rendah menutupi bulan. Tapi bukan itu yang membuat dada Marsha sesak melainkan firasat. Sebuah rasa yang tak pernah salah sejak ia menjalani pelatihan bertahun-tahun silam. Ada yang mengawasinya. Ia berjalan cepat di lorong bawah tanah menuju ruang kendali darurat. Di tangannya, koper hitam berisi drive sistem peluncuran final untuk rudal petir langit. Di dalamnya, algoritma sensorik, sistem navigasi, dan pengatur jarak tempuh rudal yang dirancang khusus hanya untuk satu target. Pusat Intelijen Israel di Yerusalem. Pintu baja terbuka setelah pemindai retina menyala hijau. Ruangan itu kosong. Hanya diisi meja panjang dengan 3 layar besar. Disinilah ia akan menyambungkan drive ke sistem utama, menyinkronkan kode pengaktifan, dan memindahkan kontrol penuh ke lokasi peluncuran basis Sabzafar, sebuah fasilitas tersembunyi ratusan kilometer dari Teheran yang dikamuflasekan sebagai tambang garam. Marsha duduk, tangan kirinya membuka koper, tangan kanan menyambungkan kabel ke port utama. Loading system, authentication required, access granted. Khadijah 07 layar menyala biru. Semua tampak normal. Sampai satu notifikasi muncul. Unknown device attempting backdoor override. Mata Marsha menyipit. Tangannya langsung menari di keyboard, membuka protokol cadangan.
Seseorang entah dari mana berusaha menyalin sistemnya, mencuri kendali rudal. Tidak mungkin, semua jalur offline. Ia memutus koneksi sekilas. Tapi di detik itu juga, satu suara berat terdengar dari belakangnya. Jangan bergerak. Marsha mematung. Di cermin kaca di depannya, ia melihat bayangan seorang pria, berpakaian teknisi, tapi tangannya memegang pistol kecil. Marsha perlahan memutar badan. Matanya menatap lurus. Siapa kamu? Pria itu tersenyum tipis. Sama sepertimu. Bukan siapa-siapa. Dengan cepat, Marsha melempar kursi ke arahnya. Pistol meletus. Peluru meleset. Marsha menyergap, menendang pergelangan tangan pria itu hingga senjatanya terlempar. Mereka bergumul di lantai. Tinju, kunci tangan, serangan siku. Marsha hampir kehilangan napas ketika pria itu menekannya dengan siku ke leher. Tapi di detik terakhir, ia berhasil meraih pena logam dari dalam kopernya dan menusukkannya ke leher pria itu. Hening. Pria itu terbatuk darah, lalu tumbang. Mati. Marsha terduduk, terengah-engah. Darahnya bercampur debu dan peluh. Tapi di matanya, masih ada nyala dingin yang tak padam. Ia memeriksa tubuh pria itu. Tidak ada identitas. Tidak ada dokumen, hanya satu hal yang membuat jantung Marsha hampir berhenti. Simbol kecil berbentuk bintang dan tertato di bawah kerah bajunya. Mesat, GT memang benar, mereka sudah di dalam. Setelah membakar jasad pria itu di ruang kremasi darurat, Marsha langsung menghubungi Jenderal Bahram lewat kanal transkripsi. Kami telah dibobol. Saya ulangi, sistem kita sudah dicoba diretas dari dalam. Dan saya baru membunuh agen Mesat di ruang kendali. Suara Bahram terdengar tenang, terlalu tenang. Siapa? Tak ada identitas. Tapi punya tato Mesat di bawah kerahnya. Bagaimana bisa orang seperti itu menembus pusat komando? Sunyi. Lalu Bahram menjawab, bukan aku yang bertanya. Marsha, aku yang ingin tahu. Bagaimana kau tahu dia dari Mesat? Marsha membeku. Nada itu dingin. Terlalu datar untuk seseorang yang baru diberi kabar bahwa markasnya dibobol. Kau menuduhku? Tanyanya pelan. Bahram menjawab cepat, aku hanya bertanya. Kau muncul tiba-tiba. Tak satu pun dari timku tahu siapa kau sebenarnya. Bahkan Amini tak bisa mengakses datamu. Sekarang kau bilang ada agen mati di ruang yang hanya kau bisa masuk. Marsha mengepalkan tangannya. Aku menyelamatkan misi ini, Jenderal. Dan jika kau tak percaya, aku bisa pergi sekarang dan biarkan kau kirimkan rudal itu sendiri tanpa kendali. Tapi Bahram hanya tertawa kecil. Kau tak akan pergi. Karena kau tahu, ini bukan cuma tentang misi. Ini tentang siapa yang akan mengendalikan apa yang terjadi setelahnya. Sambungan terputus. Marsha menutup komunikator. Ia tahu satu hal. Mulai malam ini, ia benar-benar sendirian. Keesokan harinya, mereka berangkat ke Sabzafar. Konvoi terdiri dari 3 truk militer dan 2 mobil sipil. Marsha duduk di dalam truk tengah bersama Amini dan 2 pengawal bersenjata. Tak banyak bicara, hanya suara mesin dan gurun yang mengelilingi mereka. Di jalan, Marsha bertanya pelan, apa kau percaya padaku, Doktor? Amini hanya memandangnya sekilas. Kepercayaan? Di dunia ini, kita tak pernah punya kemewahan untuk itu. Aku hanya percaya pada satu hal, fungsi. Dan sejauh ini, kau berfungsi. Itu satu-satunya kalimat jujur yang ia dengar hari itu. Saat tiba di lokasi peluncuran, matahari sudah rendah di Cakrawala. Bangunan itu tampak seperti tambang tua yang terbengkalai. Tapi di bawahnya tersembunyi ruangan logistik senjata, peluncur rudal, dan pusat pengawasan atmosfer. Petir langit telah dipindahkan sehari sebelumnya dengan helikopter stealth. Kini, rudal itu berdiri tegak, tersembunyi di bawah atap logam penutup. Dalam waktu kurang dari 48 jam, ia akan mengudara jika tidak ada pengkhianatan lain yang terjadi. Marsha berdiri di depan rudal itu. Tangannya menyentuh logam dinginnya. Suara logam, suara dunia yang bisa runtuh. Dan di hatinya, satu pertanyaan terus bergema. Apakah ini tentang balas dendam? Atau tentang siapa yang akan mencatat sejarah lebih dulu? Di ruangan sebelah, seseorang menatapnya lewat monitor rahasia, lalu menekan tombol rekam. Target aktif. Agen Khadijah mengakses rudal. Perintah selanjutnya.
Suaranya dijawab oleh seseorang dengan logat berat. Biarkan dia berpikir, dia memegang kendali sampai tombol itu ditekan. 20 jam sebelum peluncuran, di ruang utama Sabzafar, suhu dijaga tetap dingin. Dingin seperti ketegangan yang menggantung di antara orang-orang di dalamnya. Semua yang bekerja di sana berjalan dengan ritme yang terlalu sempurna, terlalu terlatih. Tak ada suara tawa, tak ada percakapan pribadi, hanya instruksi, hanya protokol, hanya angka-angka. Marsha berdiri di depan layar kendali. Jari-jarinya menyentuh panel transparan yang menampilkan garis lintasan rudal, kecepatan pendorong, suhu tangki propelan, dan akurasi sasaran. Semua dalam kondisi siap. Tak ada kesalahan teknis, tapi sesuatu tetap terasa salah. Di balik matanya yang tajam, pikirannya bergolak. Siapa yang memerintah pengintaian terhadapku? Siapa yang menyusupkan agen Mesat ke jantung proyek ini? Dan mengapa Bahram seperti tak peduli? Marsha menghela nafas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya kembali dengan pandangan dingin. Ini bukan saatnya ragu. Ia mengingat pesan terakhir Presiden Prabowo sebelum keberangkatannya. Kalau kamu goyah, ingat satu hal. Kadang kita harus menjadi penjahat untuk mengalahkan kejahatan yang lebih besar. Tapi bagaimana jika kejahatan itu justru ada di balik perintah itu sendiri? 18 jam sebelum peluncuran, Marsha menuju ruangan pribadi yang disediakan untuknya. Di bawah tumpukan pakaiannya, ia mengambil amplop hitam, amplop pemberian presiden yang belum pernah ia buka sejak hari pertama misi. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena tahu, apapun isi amplop ini, hidupnya tak akan sama lagi setelah membacanya. Ia membukanya perlahan. Isinya hanya satu lembar kertas dengan tulisan tangan Prabowo. Marsha, jika kau membaca ini, berarti kau sudah terlalu dalam. Dengarkan aku baik-baik. Di dalam tubuh pemerintahan kita ada yang bermain. Serangan ini bukan hanya untuk membantu Iren, tapi untuk membuka kedok pengkhianat di lingkaran dalam kita sendiri. Aku tidak bisa mempercayai siapapun di Jakarta, tapi aku percaya padamu. Luncurkan rudal itu, lalu bersiaplah untuk dihancurkan oleh mereka yang tak ingin kebenaran muncul. Marsha mematung, sekujur tubuhnya dingin. Jadi ini bukan hanya perang antar negara. Ini juga pertarungan di dalam negerinya sendiri. Sekarang semuanya masuk akal. Ancaman dari Mesat, sikap Bahram yang mencurigakan, hingga betapa presiden sendiri menyuruhnya pergi tanpa jejak resmi. Ia dikirim bukan hanya untuk menyerang Israel tapi untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Tapi apakah nyawanya cukup mahal untuk dipertaruhkan sebagai umpan? 12 jam sebelum peluncuran, Marsha kembali ke ruang kendali utama. Amini menyambutnya dengan wajah letih. Semua sudah sinkron. Rudal siap, tinggal kode peluncuran darimu, kata Amini. Marsha menatap layar. Di ujung garis digital, tampak titik merah. Yerusalem. Ia bisa menghapus titik itu dengan satu sentuhan. Tapi satu sentuhan lain bisa membakar kota itu dalam hitungan detik. Siapa yang akan ikut saat peluncuran? Tanya Marsha, tenang. Amini mengangguk ke arah layar kaca di atas. Bahram, aku, dan kau. Marsha mengangguk, tapi dalam pikirannya, pertanyaan lain jauh lebih penting. Siapa yang akan mencoba membunuhku setelah rudal itu meluncur? 8 jam sebelum peluncuran, Marsha menyelinap keluar dari ruangannya. Ia tidak butuh istirahat, ia butuh jawaban. Dan ia tahu kemana harus pergi. Ruang komunikasi intelijen. Ruangan itu dijaga 2 orang, tapi dia sudah memetakan rutenya 2 hari lalu. Melalui terowongan ventilasi sempit, ia bisa masuk ke ruang penyimpanan log komunikasi. Setelah 20 menit merangkak dalam diam, ia tiba di sana. Peluh membasahi pelipisnya. Jantungnya berdetak cepat, tapi stabil. Tangannya bergerak cepat. Mengakses server backup, membuka catatan komunikasi transkripsi yang dikirimkan dari Sabzafar keluar Iren. Dan ia menemukannya. File dengan label Target 07 unactivated. Ia membukanya. Di dalamnya, perintah eliminasi, target, Marsha Khadijah. Perintah datang dari satu identitas anonim, tapi dengan tanda tangan digital yang tak asing. Kode milik Menteri Pertahanan Indonesia. Marsha menarik napas panjang. Tak ada emosi,
Tak ada air mata, hanya keheningan yang tajam menusuk dada. Jadi inilah permainan sebenarnya. Presiden mengirimnya sebagai senjata. Tapi ada tangan lain dalam pemerintahan yang ingin menghapus senjata itu setelah digunakan. 4 jam sebelum peluncuran, Marsha kembali ke ruang utama. Bahram dan Amini sudah menunggunya. Di layar besar, sistem peluncur sudah memasuki tahap akhir. 1 bar lagi menuju aktivasi penuh. Marsha menatap keduanya. Apa kalian yakin ini jalan terbaik? Bahram menjawab dengan datar, rudal ini bukan hanya untuk Iren. Ini adalah pesan bagi dunia, bahwa kita tidak bisa terus diinjak. Marsha melirik Amini, yang hanya menunduk. Ia tahu, ilmuwan itu sudah menyadari semuanya, tapi memilih bungkam. 1 pertanyaan terakhir, ucap Marsha pelan. Setelah rudal ini diluncurkan, apa kalian punya rencana untukku? Bahram tidak menjawab, tapi sorot matanya cukup. Jawabannya, tidak, karena kau tak lagi dibutuhkan. 1 jam sebelum peluncuran, Marsha berdiri di depan sistem peluncuran utama. Layar hitung mundur sudah aktif. 15 digit kode peluncuran harus dimasukkan, tapi hanya dia yang tahu urutannya. Bahkan Amini tak tahu. Ia menatap layar itu. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard. Pertama, ketiga, ketujuh, kelima. 1 persatu angka itu menari di layar. Tapi saat angka terakhir dimasukkan, ia menghentikan tangannya. Matanya menatap lurus ke arah Bahram dan Amini. Luncurkan sekarang, kata Bahram. Marsha tersenyum dingin. Belum. Kenapa? Marsha menatap Bahram tajam. Karena hanya aku yang bisa meluncurkannya. Dan aku ingin satu hal dulu. Jawab pertanyaanku. Siapa yang mengirim file target 07M ke sistem ini? Bahram membeku. Amini menatap Marsha kaget. Jawab, atau aku matikan sistem ini sekarang. Bahram tertawa kecil. Kau terlalu jauh, Marsha. Bukan aku yang terlalu jauh, sahut Marsha pelan. Kalian yang terlalu dekat ke kehancuran. Lalu, Marsha menekan tombol terakhir. Rudal petir langit mulai bergerak. Tabung peluncur terbuka. Alarm menyala. Layar menampilkan 1 tulisan. Target lock launching in 30 seconds. Bahram berteriak. Kau gila? Kita semua akan hancur. Marsha berbalik. Selamat datang di dunia yang kau buat sendiri. Dan ia berjalan keluar ruangan. 15 detik kemudian, bumi berguncang. Rudal petir langit telah meluncur. Langit tiren menggetarkan dada malam itu. Rudal petir langit melesat ke udara, membelah awan malam dalam hitungan detik. Suaranya tidak seperti rudal biasa. Dentuman awalnya menggema pelan, tapi makin tinggi, suara itu berubah menjadi deru seperti napas kematian. Di bawah, semua orang di Sabzafar terpaku. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan, hanya tatapan kosong. Karena mereka semua tahu, dunia tak akan sama lagi setelah ini. Marsha berdiri jauh dari ruangan kendali. Di pinggir bukit, di antara batu-batu kasar dan tanah merah, ia melihat rudal itu meninggalkan jejak api di langit menuju barat, menuju Yerusalem. Detik itu, matanya berkaca. Tapi bukan karena bangga, karena ia sadar. Ia baru saja melepaskan kiamat. 5 menit setelah peluncuran, Pusat Intelijen Israel di Yerusalem gempar. Sistem pertahanan Iron Dome tak berkutik. Rudal petir langit terlalu cepat, terlalu rendah, terlalu sunyi, dan terlalu pintar. Ia tak datang dari jalur lintasan konvensional. Ia membelah atmosfer dengan pola zigzag acak, menipu radar, memotong jalur satelit, dan masuk dari sisi timur lewat dataran Jordan, jalur yang selama ini dianggap aman. Pukul 2:13 dini hari waktu Israel, rudal menghantam. Boom! 1 ledakan besar mengguncang Yerusalem. Listrik padam. Pusat data ambruk. Gedung 5 lantai itu runtuh seperti kue lapis dilampar ke tanah. Api membumbung. Dunia mulai terbangun dari tidur panjangnya. Dan dalam hitungan detik, kamera dunia menoleh ke timur. 15 menit setelah peluncuran. Di ruang krisis PBB, telepon-telepon mulai berdering tak henti. Pentagon menghubungi Israel. Israel menuduh Iran. Iran, diam. Rusia diam. Cina tak bicara. Amerika menggertak. Tapi tak ada satupun yang bisa menunjukkan bukti siapa pelakunya. Tak ada jejak digital. Tak ada kode sistem yang bisa dilacak.
Rudal itu seperti lahir dari kehampaan dan menghantam dengan presisi surgawi. Marsha berhasil. Tapi ia juga tahu, itu artinya nyawanya tinggal dihitung jam. 30 menit setelah peluncuran, Marsha kembali ke dalam bunker. Tapi ia tidak menuju ruang komando. Ia menuju ruang server. Di sana, ia menghapus semua log peluncuran, menonaktifkan ID digitalnya, dan mengunci sistem dengan algoritma yang hanya bisa dibuka dengan kombinasi denyut jantung dan suhu tubuhnya. Langkah terakhir, menghilang. Tapi sebelum ia sempat keluar, "Jangan bergerak," suara berat terdengar di belakang. Marsha pelan-pelan berbalik. "Bahram, bersama 2 orang bersenjata. Kau pikir kau bisa lolos?" ucap Bahram dengan nada penuh racun. "Marsha, tenang. Kau ingin membunuhku, Jenderal?" "Tidak. Aku hanya ingin memastikan kau tidak membuka mulut. Dunia tidak butuh pahlawan. Dunia hanya butuh kambing hitam." Marsha menatap senjata di tangan pria itu. "Lucu," katanya pelan, "karena kukira kau justru kambing paling tua di sini." Tiba-tiba, Marsha melempar flash bom kecil dari dalam sepatu. Cahaya putih meledak sekejap. Bahram dan 2 pengawalnya terkejut, mata mereka terbakar sesaat. Marsha berlari. 1 peluru menghantam dinding di dekatnya. 1 lagi hampir menyentuh pundaknya. Ia lari, melewati lorong sempit, membuka pintu darurat, dan keluar ke jalan belakang yang dipenuhi gurun. Ia naik motor tua yang sudah disiapkannya sejak 2 hari lalu. Digeber, melaju ke utara, ke arah perbatasan Afghanistan. 1 jam setelah peluncuran, berita di seluruh dunia meledak. Rudal misterius hantam Yerusalem Tengah. Iran diduga terlibat tapi tidak ada bukti. Amerika siap mobilisasi armada. Tengah Presiden Israel umumkan keadaan darurat militer di Indonesia. Presiden Prabowo duduk di ruangannya. Mata terpejam, tangannya mengepal. Ia tahu, dampaknya akan sangat besar. Tapi ia juga tahu, kebenaran harus membakar agar terang bisa menyala. Seorang ajudan masuk tergesa. "Pak Presiden, laporan dari Menteri Pertahanan. Mereka curiga kita terlibat." Prabowo hanya menatap lurus. "Biar saja." Dan Marsha, "Pak." Prabowo menarik napas pelan. Jika dia selamat, dia akan tahu kemana harus kembali. 3 jam setelah peluncuran, Marsha berkendara tanpa henti. Lewat desa kosong, hutan mati, jalanan sunyi. Tak ada sinyal. Tapi ia tahu, sistem satelit sedang mencarinya. Bukan hanya dari Israel, tapi dari negaranya sendiri. Ia berhenti di gua tua yang dahulu digunakan para penyelundup opium. Di sana, di bawah cahaya redup dari lampu kecil, ia membuka ponsel satelitnya, mengakses 1 folder transkripsi. Di dalamnya, semua data proyek petir langit, termasuk catatan keuangan, penyuplai rahasia, dan 1 hal paling penting, daftar nama pengkhianat di pemerintahan Indonesia. Marsha membaca 1 nama, dan mulutnya menyebut, "Kamu." Tangannya gemetar. Nama itu tak pernah ia duga. Seseorang yang selama ini terlihat mendukung Prabowo, tapi diam-diam mengatur segala skenario agar Indonesia jatuh dalam perang rahasia. Menteri Pertahanan. Dialah yang memerintahkan agar Marsha dihilangkan setelah peluncuran. Dialah yang bekerja sama dengan pihak asing demi mengontrol proyek rudal dan menekan presiden. Dan Marsha tahu, misi belum selesai. Rudal sudah meluncur, tapi perang baru dimulai.